Jika tertarik untuk meneliti jenis-jenis pesantren, maka akan dijumpai beberapa macam ragam pesantren. Mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kekinian. Pesantren yang paling sederhana dapat dijumpai dari kegiatan berjamaah dalam sebuah majelis zikir, sholawat, ratib, manakib, khataman Al-Quran atau mukodaman yang diikuti oleh beberapa orang secara rutin, kegiatan sholat berjamaah di musala-musala, hingga pada kelompok-kelompok diskusi ilmiah atau HAK. Martin van Brunissen, peneliti tarikah dan pesantren asal Belanda, memberi prasyarat 4 elemen yang harus dimiliki oleh sebuah pesantren, yaitu adanya kiai, santri, masjid, dan asrama. 4 prasyarat tersebut kemudian ditambah dengan kekhususan pada Kitab Kuning. Dari 4 elemen tersebut, maka dapatlah kiranya teori-teori kemunculan sebuah pesantren dikemukakan. Pertama adalah teori kiai. Seorang alim akan mengajak beberapa orang untuk melakukan kegiatan rutin melalui media sholat berjamaah dan membaca zikir bersama. Di tempat berbeda, kiai bisa juga dikenal dengan sebutan lain seperti tengku, mama, ajengan, buya, abah, mursyid, atau guru. Seusai zikir, biasanya ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain. Hamzah Fansuri misalnya, seorang alim pada abad ke-16, mengajarkan petuah-petuah nasihat melalui syair-syair ciptaannya yang memuat diksi istilah Melayu, Arab, dan Persia. Baginya, agama adalah nasihat, adin nasihatun. Kedua, teori santri atau talib. Seseorang yang ingin menghapus kebodohan pada dirinya sehingga ia mencintai ilmu. Seorang talib akan mencari sumber ilmu tersebut, yaitu kiai. Seorang talib akan berjuang habis-habisan demi ilmu. Seorang santri sungguhan yang ingin menghapus kebodohannya, ia akan rajin menuntut ilmu dengan segala risiko. Risiko pisah dari orang tua, kekurangan bekal, dan menghadapi dunia yang asing. Yang ketiga adalah teori masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali hijrah ke Madinah, pertama yang dilakukannya adalah membangun Masjid Quba. Hal ini yang dilakukan oleh kiai-kiai Nusantara. Mereka akan meminta izin kepada penguasa setempat untuk membangun masjid. Sebagaimana Raden Patah meminta izin membangun masjid di Demak kepada Raja Majapahit untuk kepentingan pesantrennya, Gelagahwangi. Hamzah dari Fansur atau Barus adalah kiai, alim, yang rajin merangkai kata. Menyampaikan nasihat kepada rakyat dan sultan. Dia membuat kumpulan puisi, perahu, yang terkenal. Sebagai guru tarikah, Hamzah Fansur membangun sebuah gubah suluk, rumah sederhana untuk mengasingkan diri dari keramaian bagi seorang murid atau salik. Di gubah tersebut, sang murid akan melakukan puasa dan membaca wirid selama 40 hari. Di sini, teori keempat, teori asrama berlaku. Demikian, murid-murid yang telah menjalani suluk di gubah Syekh Hamzah Fansuri tetap akan menjalani tarikahnya atau tirakat. Tirakat dari segala macam maksiat. Maka, tidak heran jika kemudian Islam menjadi agama rakyat dan raja. Karena, bagi orang Melayu, Islam adalah Melayu. Melayu adalah Islam. Islam adalah siak atau santri. Siak adalah Islam. Di sini, pesantren menjadi rumah besar umat Islam dalam sebuah kerajaan.